Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Week Experimental Design, khususnya di One Shot Case Study dan di One Group Pretest Post-Test Design. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Hani Aprilia Hayanti, Indah Dwi Hari Utari, Wanda Vertama, dan Windy Puspitasari. Desain in eksperimental. Secara umum, eksperimental adalah metode mempelajari sesuatu dengan mengubah kondisi dan mengamati efeknya pada sesuatu yang lain. Nah, dengan kata lain, kita mengubah sesuatu, tapi kita juga memperhatikan pengaruhnya. Sebagai manusia, kita selalu belajar melalui pengalaman. Nah, masing-masing uji coba sederhana ini merupakan upaya untuk menunjukkan hubungan sebab akibat yang menjadi fokus utama dari eksperimental ini. Nah, perbedaan antara eksperimen biasa dan eksperimen yang canggih adalah di mana peneliti dapat yakin bahwa berbagai kondisi menyebabkan efek yang diamati. Jadi, interpretasi sebab akibat itulah yang merupakan elemen kunci dalam penelitian eksperimental. Karakteristik dari penelitian eksperimental itu yang pertama, hipotesis penelitian yang digerakkan oleh teori. Yang kedua, kesetaraan statistik subjek dalam kelompok intervensi dan kontrol atau pembanding. Yang ketiga, intervensi yang dikendalikan peneliti secara independen dan seragam diterapkan pada semua subjek. Yang keempat, pengukuran setiap variabel dependen. Dan yang kelima, penggunaan statistik inferensi. Validitas eksperimental. Yang pertama, validitas kesimpulan statistik. Jadi di sini tuh terkait dengan pertanyaan apakah kesimpulan hasil analisis statistiknya sudah tepat. Nah, salah satu kesimpulan hasil analisis statistik yang sering diambil adalah apakah kita menolak atau gagal menolak hipotesis 0 atau H0. Yang kedua adalah validitas internal. Nah, validitas internal sebuah penelitian adalah penilaian yang dibuat mengenai keyakinan yang dengannya hipotesis saingan yang masuk akal dapat dikesampingkan sebagai penjelasan untuk hasil. Ini melibatkan proses deduktif di mana penyidik harus selalu sistematis memeriksa bagaimana setiap ancaman terhadap validitas internal yang merupakan hipotesis alternatif saingan mungkin mempengaruhi hasil. Yang ketiga adalah validitas konstruk. Nah, ini menggambarkan seberapa baik variabel dan intervensi yang diukur mewakili konstruk teoritis yang telah dihipotesiskan, yaitu validitas konstruk dari efek dan penyebab masing-masing. Artinya, seberapa baik teori tersebut didukung oleh tindakan dan perlakuan tertentu. Nah, yang keempat adalah validitas eksternal. Nah, yaitu sejauh mana hasil eksperimen dapat digeneralisasikan kepada orang-orang dan kondisi lingkungan di luar konteks eksperimen. Nah, artinya jika kondisi intervensi yang sama direplikasi dengan subjek yang berbeda dalam pengaturan yang berbeda pula, apakah hasilnya akan sama? Nah, eksperimen memiliki validitas eksternal yang kuat, yaitu jika kemampuan generalisasi relatif luas dan memiliki validitas eksternal yang lemah jika tidak dapat melakukan generalisasi di luar eksperimen yang sebenarnya. Baiklah, selanjutnya adalah group design in eksperimental atau desain kelompok dalam penelitian eksperimental. Nah, rancangan percobaan dapat memiliki berbagai bentuk, namun beberapa desain yang kami sajikan ini lebih baik daripada yang lain karena berbagai ancaman terhadap validitas internal yang diidentifikasi dalam materi sebelumnya, di mana desain yang baik mengontrol banyak dari ancaman ini, sedangkan desain yang buruk hanya mengontrol sedikit. Kualitas eksperimen bergantung pada seberapa baik berbagai ancaman terhadap validitas internal dikendalikan. Nah, terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian. Yang pertama ada pre-experimental design, yang kedua ada true experimental design, yang ketiga ada factorial design, dan quasi-experimental design. Nah, tapi dalam hal ini kita akan mengulas pre-experimental design atau weak experimental design. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Indah Dwi Hari Utari, 19130210113. Weak Experimental Design. Desain yang lemah tidak memiliki kontrol internal untuk mengancam validitas internal,
Selain variabel independen, ada sejumlah penjelasan lain yang masuk akal untuk setiap hasil yang terjadi. Akibatnya, peneliti manapun yang menggunakan salah satu desain ini mengalami kesulitan menilai keefektifan variabel independen. Desain ini dikatakan lemah karena tidak dibangun suatu kelas kontrol terhadap validitas internal. Karena alasan tersebut, desain ini sering diklasifikasikan sebagai non-eksperimen atau pre-eksperimen yang kemudian hari dikategorikan sebagai quasi-eksperimen dalam Campbell and Stanley 1963. Meski dalam desain tersebut terdapat sejumlah kemungkinan lain yang dapat memberi pengaruh terhadap hasil selain variabel bebas, namun desain ini tetap digunakan pada penelitian. Jika dalam implementasinya dibutuhkan sekitar 9 kali pertemuan, ditambah 2 pertemuan lainnya dialokasikan untuk pretest dan posttest. Kemudian, dengan kondisi tersebut, ditambah keterbatasan peneliti, maka cukup sulit dilakukan studi dengan menggunakan kelas kontrol. Oleh sebab itu, peneliti dapat diakali dengan difokuskan pada kondisi pembelajaran siswa dalam satu kelas observasi, di mana secara intensif direkam bagaimana pengalaman belajar siswanya, interaksi guru siswa, interaksi antar siswa dalam kelompok, serta kesulitan yang ditemui selama proses pembelajaran. 1. Ada di one-shot case study. Definisi one-shot case study design atau desain studi kasus berbentuk tunggal adalah sebuah eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok pembanding dan juga tanpa adanya tes awal. Dengan model ini, tujuan peneliti sederhana, yaitu ingin mengetahui efek dari perilaku yang diberikan pada kelompok tanpa mengindahkan pengaruh faktor yang lain. One shot case study, yaitu suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. One shot case study atau desain perlakuan tunggal merupakan desain yang paling sederhana. Dilakukan terhadap sekelompok subjek diberi perlakuan X, kemudian dilakukan pengamatan atau Y. Dengan desain ini, sekelompok subjek peneliti memperoleh perlakuan, selanjutnya diukur dengan variabel yang hendak diamati. Menurut Latipun tahun 2014-1114. Paradigma dari penelitian model ini digambarkan seperti gambar yang telah ditampilkan. Yang dibaca, terdapat satu kelompok yang diberikan treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Simbol X mempresentasikan exposure dari kelompok perlakuan yang diamati, sedangkan O mengacu pada observasi pengukuran dari variabel dependent. Penempatan simbol dari kiri ke kanan mengukur urutan waktu X dan O seperti contoh di samping. Perlakuan X muncul sebelum pengamatan variabel dependent pada O. Misal, seorang peneliti ingin melihat apakah ada yang baru atau peningkatan. Buku teks meningkatkan minat siswa dalam sejarah. Ia menggunakan buku teks atau X selama 1 semester, kemudian mengukur minat dengan atau O dengan skala sikap. Diagram dari peneliti ingin melihat apakah buku teks baru menambah minat siswa dalam sejarah. Peneliti menggunakan buku teks X selama 1 semester, kemudian mengukur minat siswa atau O dengan skala sikap dengan diagram yang telah ditampilkan. Baiklah, sebelum membahas materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Windy Puspitasari dengan NPM 1913021007. Pada pemaparan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai definisi, diagram, dan paradigma dari the one-shot case study design. Selanjutnya di sini akan membahas kelemahannya. Kelemahan paling jelas dari desain ini adalah tidak adanya kendali. Pada desain penelitian ini, peneliti tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh pada O atau observasi
definisi, yaitu berupa variabel dependent yang diukur dengan skala sikap disebabkan oleh perlakuan X, yaitu variabel independennya berupa buku teks. Rancangan tersebut tidak memberikan perbandingan apapun, sehingga peneliti tidak dapat membandingkan hasil perlakuan yang diukur dengan skala sikap dengan kelompok yang sama sebelum menggunakan buku teks baru atau dengan kelompok lain yang menggunakan buku teks yang berbeda, karena kelompok belum diuji cobakan dengan cara apapun. Peneliti tidak tahu apa-apa tentang kelompok itu sebelum menggunakan buku teks. Selanjutnya yaitu kita akan membahas contohnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Pengaruh penerapan model pembelajaran STAD terhadap prestasi siswa di sekolah. Sesuai dengan paradigma pada penelitian ini, maka pada saat proses pembelajaran diterapkan model pembelajaran STAD terhadap kelompok siswa. Kemudian setelah itu diukur prestasi belajarnya. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai the one group pretest post-test design. Baiklah, yang pertama yaitu akan dibahas mengenai definisi. Desain ini merupakan suatu bentuk rancangan penelitian yang terdiri dari satu kelompok partisipan yang diobservasi sebelum perlakuan, kemudian dikenai perlakuan. Setelah itu dilakukan observasi setelah perlakuan atas variabel terikatnya. Pengaruh dari perlakuan dapat diukur dengan membandingkan rata skor post-test dari pretestnya, dikutip dari Dimitrov dan Rumlil 2003. The one group pretest post-test design yaitu desain penelitian yang terdapat pretest sebelum diberi perlakuan dan post-test setelah diberi perlakuan. Dengan demikian dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan diadakan sebelum diberi perlakuan, dikutip dari Sugiono. Dalam desain pretest post-test satu kelompok diukur atau diamati tidak hanya setelah diberi perlakuan tertentu, tetapi juga sebelumnya. Diagram desain ini dapat kita lihat pada tampilan yang sudah ada di video ini. Perhatikan contoh berikut. Seorang kepala sekolah ingin menilai pengaruh sesi konseling mingguan pada sikap siswa tertentu yang sulit dijangkau di sekolahnya. Dia meminta seorang pembimbing dalam program untuk bertemu seminggu sekali dengan siswa ini selama 10 minggu. Selama sesi, siswa didorong untuk mengungkapkan perasaan dan keprihatinan mereka. Dia menggunakan skala 20 item untuk mengukur sikap siswa terhadap sekolah, baik sebelum dan setelah periode 10 minggu. Gambar di bawah ini yang ada dalam video ini menyajikan diagram desain penelitian tersebut. Baiklah, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hania Aprilia Hayanti, NPM 19130210115. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Windy. Desain ini lebih baik daripada the one shot case study, karena di sini peneliti setidaknya tahu apakah ada perubahan yang terjadi, tetapi ini pun masih lemah. 9 ancaman yang tidak terkendali dari validitas internal yang mungkin dapat dijelaskan pada post-test, yaitu sejarah, kematangan, kerusakan instrumen, karakteristik pengumpul data, bias pengumpul data, pengujian, regresi statistik, sikap subjek, dan implementasi. Salah satu atau semua ini dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, di sini peneliti tidak akan tahu apakah ada perbedaan antara pretest dan post-test karena perlakuan atau salah satu atau lebih dari ancaman tersebut. Nah, untuk mengatasinya, kelompok pembanding yaitu yang tidak menerima perlakuan dapat ditambahkan. Kemudian, jika terjadi perubahan sikap antara pretest dan post-test, maka peneliti memiliki alasan untuk meyakini bahwa hal itu memang benar disebabkan oleh perlakuan yang kita lambangkan dengan X. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam desain pretest post-test satu kelompok. Langkah yang pertama yaitu memilih kelompok subjek untuk sampel. Yang kedua, mengadakan pretestnya. Yang ketiga, memberi perlakuan. Yang keempat, memberikan post-test setelah perlakuan. Yang kelima, mencari rata-rata skor dan simpangan baku, baik dari pretest maupun post-test dan membandingkan keduanya. Yang terakhir yaitu yang langkah keenam, menguji perbedaan rata-rata dengan uji T. Nah, di sini kita bisa lihat tabel di mana desain dua kelompok tunggal dengan pretest, kemudian perlakuan dan post-test.
pretest Y1 perlakuannya X dan posttestnya kita lambangkan dengan Y2. Selain itu, the one group pretest posttest design itu juga memiliki kelemahan, yaitu tidak ada jaminan bahwa X adalah satu-satunya faktor atau bahkan faktor utama yang menimbulkan perbedaan antara Y1 pretest dan Y2 posttest. Selain kelemahan pretest tersebut juga terdapat kelebihan, yaitu memberi landasan untuk membuat komparasi prestasi subjek yang sama sebelum dan sesudah dikenai X atau experimental treatment. Nah, rancangan ini juga memungkinkan untuk mengontrol selection variable dan morality variable jika subjek yang sama mengambil P1 dan P2 kedua-duanya. Kita akan lanjutkan dengan contoh. Jadi di sini bila dalam one shot test study tidak diberi pretest, maka pada paradigma ini terdapat pretest. Nah, sebelum diberi perlakuan sehingga hasil perlakuannya dapat kita ketahui dengan lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diperlakuan. Jadi di sini ada O1 X O2, di mana O1 ini adalah nilai pretest, yaitu pretest diberikan sebelum diterapkan model pembelajaran SEAD. Dan ada O2 yaitu nilai post-test setelah diterapkan model pembelajaran SEAD. Nah, di sini pengaruh diterapkannya model pembelajaran SEAD terhadap prestasi belajar siswa. Nah, dalam one group pretest post-test design ini diberikan tes terlebih dahulu sebelum diterapkannya model pembelajaran SEAD yang kita lambangkan dengan O1. Kemudian setelah diterapkan model pembelajaran SEAD ini kita berikan tes kembali yaitu post-test yang dilambangkan dengan O2, sehingga pengaruhnya jelas antara sebelum diterapkan model pembelajaran SEAD dan setelah diterapkannya model pembelajaran SEAD. Baiklah, selanjutnya berdasarkan uraian materi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa weak experimental design itu dibagi menjadi 4, yaitu the one shot case study, the one group pretest post-test design, the static group comparison design, and the static group pretest post-test design. Di mana the one shot case study atau desain perlakuan tunggal yaitu eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya sekelompok pembanding dan juga tanpa tes awal. Sedangkan the one group pretest post-test design merupakan suatu bentuk rancangan penelitian yang terdiri dari satu kelompok partisipan yang diobservasi sebelum perlakuan atau pretest, kemudian dikenai perlakuan, kemudian setelah itu dilakukan observasi setelah perlakuan atau post-test atas variabel terikatnya. Perbedaan the one shot case study dan the one group pretest post-test design yaitu jika dalam the one group pretest post-test design, peneliti setidaknya tahu apakah ada perubahan yang terjadi. Namun, jika pada the one shot case study, peneliti tidak mengetahuinya karena hanya menerapkan satu perlakuan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.